Hai teman-teman, kembali lagi di JSP Channel bersama saya Jasmine Syagita Putri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Menurut asal, kata globalisasi itu diambil dari kata global, yang artinya adalah universal. Globalisasi adalah sebagai suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia, tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition. Adapun dampak globalisasi, positifnya itu ada menyebabkan munculnya masyarakat mega kompetisi, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang sangat tinggi. Lalu untuk yang minusnya, globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Nah, adapun ciri globalisasi. Yang pertama ada globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Pada tahun 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan kebanyakan pengguna jaringan komputer yang ada, sehingga jumlah penggunaan internet itu semakin besar dan berkembang. Telah mewujudkan budaya internet, perkembangan yang semakin canggih inilah yang membuat dunia menjadi sesuatu yang homogen. Sekitar pada tahun 1970-an, ketergantungan ekonomi antar negara itu semakin meningkat dan berpindah uang antar negara dari satu negara ke negara yang lainnya. Namun, tidak seperti hukum ekonomi lainnya. Komoditi yang diperdagangkan pada masa ini adalah uang itu sendiri. Nah, ada juga bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Strateginya itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada pembangunan jati diri bangsa, pengembangan falsafah budaya, penerbitan peraturan daerah, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi informasi. Globalisasi itu suatu keharusan yang tidak dapat dicegah, tetapi efeknya yang mampu mematikan budaya lokal dan tidak boleh dibiarkan. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Keterbedayaan dalam berurusan dengan itu sama dengan memungkinkan pelenyapan sumber identitas lokal yang dimulai dengan krisis identitas lokal. Memang globalisasi ini harus ditangani dengan bijak dan harus selalu berpositif. Ada juga pendapat tokoh-tokoh tentang universal globalisasi. Yang pertama ada tokoh Bill Clinton, berpendapat bahwa globalisasi ini adalah dunia tanpa batas. Dan yang kedua adalah George Bush, berpendapat bahwa globalisasi adalah tumpuan perdagangan dan kepercayaan. Islam sebagai ajaran global adalah ajaran yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini masa ini dapat dibuktikan dengan perkembangannya dalam beberapa masa. Periode yang pertama itu mulai sejak abad pertama hingga abad ke-7. Ketika peradaban Islam berada di zaman keemasan atau Golden Age, Islam tumbuh dan mencapai puncaknya pada abad ke-4. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.